Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahim bersama di tempat yang dinginnya luar biasa ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada pimpinan kita Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya ini dadaan ya. Saya tanya ke Pak Heru, Pak Heru saya harus ngisi apa gitu? Apa aja deh? Makasih Aki. Apa aja yang Bu Yul mau? Waduh, nah saya tidak terbiasa ngisi. Mohon maaf juga karena agak ada kesalahan teknis ini. Kebetulan anak saya yang nomor 2 kedinginan luar biasa dari tadi malam, jadi saya nggak bisa di sini mengikuti ibu-ibu dan bapak semua. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah masuk ke grup DN gitu, karena saya masuk juga di grup DN yang basic, mungkin beberapa kali pernah membaca tulisan-tulisan atau komentar saya. Jadi sebetulnya saya menulis itu ya ide seperti yang Pak Pur katakan tadi malam, bahwa gaya KAW itu nggak tahu kapan tiba-tiba muncul gitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mempraktekkan DN sehari bisa berapa 15 menit minimal lah gitu, luar biasa. Jadi saya terus terang saya itu tidak bisa menerapkan DN yang bapak-bapak dan ibu-ibu terapkan. Karena kebetulan posisi saya adalah sebagai istri dan ibu dari 4 anak, dan saat ini saya tidak ada yang membantu itu di rumah, jadi ya ngurusi anak, dan kebetulan saya diamanai juga untuk masih ngajar ya. Ngajar dengan 6 hari kerja, sehingga saya memang menerapkan DN ini tidak pada ritual atau mungkin keseharian yang sering bapak-bapak lakukan. Saya mengatakan kalau luar biasa kalau bisa istiqomah untuk DN 15 menit sehari. Mengantisipasi ini, maka tidak ada alasan lagi kita untuk tidak melakukan zikir ya, karena memang di dalam setiap nafas kita itu ya harus selalu berzikir gitu. Nah, zikir ini adalah sebuah metode ya, mungkin di bukunya Pak Pur sudah yang sering membaca itu, sebuah metode yang kita gunakan supaya mempercepat kita untuk sadar ke Allah gitu. Jadi bagi ibu-ibu, kalau bapak-bapak sih menyisihkan waktu 30 menit gampang deh. Sebentar ya Bu, sebentar ya nak, bapak mau DN dulu. Kalau kita baru duduk begini saja sudah, Bu, ya sebentar ya gitu. Nah, Bu, akhirnya saya pikir bahwa ibu itu, bapak dan ibu itu lebih kreatif. Ibu nih, bapak tolong nih yang calon bapak, kita nggak, saya dengan Pak Pur itu seperti kalau orang bilang mungkin tidak seperti suami istri ya, kita itu seperti teman gitu, karena kemana-mana juga sendiri gitu. Dan alhamdulillah untuk mulai tahun 2017 ini Allah memberikan rezeki keluangan waktu, dan saya insya Allah beberapa kali bisa ikut Pak Pur untuk bersama dengan bapak-bapak semuanya gitu. Dan ini juga luar biasa kalau kita pahami sebuah rezeki dari Allah gitu. Nah, saya bingung juga mau ngisi apa gitu. Saya akan ini aja, dalam kehidupan sehari-hari tidak perlu kita itu apa ya namanya, aduh kok nggak bisa DN ya. Saya sering merasakan semua ngikut grup sudah masuk ke grup DN baik Jawa Timur atau mungkin DN yang 2017 atau DN basic. Kalau saya orang yang paling protes, pertama kali protes saya gitu. Kenapa? Karena yang ditulis bapak-bapak di grup itu sebetulnya
kalau diterapkan ke ibu-ibu itu susah nih Bunda Ais nih, beda gitu, beda. Saya sering protes ya, mungkin Bu Siva, Mbak Mo sudah biasa, Bu Yuli itu sering protes gitu. Iya, saya orang yang pertama kali, istilahnya saya itu muridnya Pak Pur yang paling protes saya, karena 24 jam insya Allah, ya gak 24 jam ya, mungkin 12 jam minimal saya ketemu gitu. Saya paling protes, kenapa itu bisa untuk bapak-bapak, tapi untuk ibu-ibu itu belum tentu bisa untuk ritual DM. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini saya berpikir dan saya berusaha untuk kapanpun saya berada, saya bisa menerapkan DN gitu. Tidak harus 15 menit, tidak harus duduk dengan timpuh, tidak gitu. Ketika kita sedang masak pun ya bisa, insya Allah masakan lebih enak. Ketika kita sedang bersih-bersih rumah, itu juga kita bisa melakukan DN ya. Kemudian ketika yang bekerja ya, ibu-ibu yang bekerja ya, itu kita bisa melakukan DN. Jadi DN untuk di bukunya Pak Pur itu kan sudah, mohon maaf saya adalah orang yang pertama kali membaca, misalnya mengedit tulisan-tulisan Pak Pur. Tapi saat itu hanya sekedar ngedit saja, belum masuk ke hati. Ya, saya kadang-kadang Bapak ada undangan ceramah gitu, Bu ada ceramah di UII, Universitas gitu, Bu ada ceramah di sini. Nah terus ngapain gitu? Buatin materi gitu. Jadi saya yang membuat artikel-artikel gitu, yang sifatnya ilmiah. Kalau sifatnya untuk acara-acara spiritual saya nggak berani, karena saya tidak punya basic untuk. Saya bukan lulusan pondok, bukan, saya juga bukan, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Basic pendidikan saya adalah ahli gizi. Jadi kalau suruh menerapi bapak-bapak yang mohon maaf sudah kelebihan berat badan, ibu-ibu itu saya lebih percaya diri. Tapi kalau misalnya untuk ditanyain fikih gitu, saya harus nanya. Ketika ada teman-teman yang nanya, saya gantian japri kepada guru saya gitu. Ada teman yang nanyain ini, saya harus jawab gimana gitu. Nah, tapi tidak harus kemudian aduh saya belum punya bekal agama yang kuat ya. Itu bukan sebuah jaminan gitu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau lihat di blog yang DN itu, ini adalah sebuah awal ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tidak hanya sekedar di pikiran gitu. Kalau saya sering membaca di tulisan itu, habis DM kok kemudian pusing ya, habis ini. Nah, karena di sini dipikirnya gitu kan. Sebetulnya kalau mau jujur dan ini secara ilmiah gitu, DN, kenapa kemudian DN itu membuat efek ketenangan dan sebagainya? Itu ada, dasar kedokterannya ada gitu. Dan awalnya ketika Pak Pur membuat tesis ketika S2 gitu, saya juga ini loh dasarnya, kenapa dengan pikir itu kemudian hati menjadi tenang, tenaga itu semangat kembali. Karena zikir nafas itu kan mengikuti nafas. Nah, nafas itu kan membawa oksigen. Oksigen itu energi untuk otak kita. Jadi dengan zikir nafas kemudian anak-anak menjadi lebih konsentrasi, lebih pinter. Iya gitu, nggak perlu disangka lagi. Teorinya jelas gitu. Kalau ada yang menyangkal di teori kedokteran ada gitu. Kenapa habis zikir kemudian tenang? Ya tenang, kemudian ini energinya otaknya nggak pusing, enggak apa-apa, nggak semua tersuplai dengan zikir nafas dengan nafas gitu. Nah, ketika kita sudah ber-DN secara ritual itu, mestinya yang paling penting adalah DN dalam kehidupan. Saya sering nanya ke Pak Pur gitu. Jadi dalam waktu kesempitan yang kita punyai selama punya urusan sendiri, saya nanya 5 menit lah gitu. Kok ibu nggak bisa seperti yang dilakukan ibu ini ya, bapak ini ya gitu, bisa DN? Sedih rasanya. Suami saya itu pertama kali mengajarkan DN, kok saya sendiri yang nggak bisa gitu. Kok gitu ya? Terus Pak Pur bilang, DN itu yang penting adalah dalam
kehidupan gitu. Ritual oke misalnya, sehari bisa 30, tetapi ketika bekerja masih sering emosi. Ya, ketika anaknya marah-marah masih kebawa, ketika pasangannya bermasalah ikut bermasalah. Ini berarti DN-nya hanya di teori saja, belum dipraktekkan. Teori dengan praktek itu lebih gampang teorinya, semua orang bisa baca gitu. Ya gitu. Nah, dan dengan sering kita itu melatih kesadaran, insya Allah petunjuk itu datangnya luar biasa. Saya merasakan sekali betapa ketika ada masalah, kemudian kita itu sadar Allah, cepat banget gitu. Dalam hitungan detik kemudian ngapain sih emosi gitu. Tetapi itu dengan proses latihan. Saya sering cerita ke Pak Heru, mungkin suatu saat ketika ada komplain dari orang tua mahasiswa ke kantor membawa keluarganya mengeluarkan ayat-ayat, saya diam gitu. Bukan dari itu kemudian saya tangani seperti kalau kita ber-DN gitu, tanpa saya sadari yang keluar dari mulut saya itu membuat gak tahu kenapa pimpinan saya menjadi senang gitu, melihat oh iya tadi kedatangan ibu bisa menyelesaikan masalah, diprotes oleh keluarga mahasiswa gitu. Dan yang protes juga alhamdulillah menerima masukan saya. Itu tidak di luar rencana saya karena mendadak begitu. Ya, itu hal kecil yang saya sampaikan bahwa memang yang penting menurut saya adalah dalam kehidupan. Nah, sekarang kehidupan seorang istri, ibu itu kan selalu berhubungan dengan suami dan anak. Seorang bapak juga pasti berhubungan dengan anak dan istrinya. Nah, saya sering protes ketika bapak-bapak mengatakan, waduh, ketika istrinya marah-marah gini-gini diam saja. Saya orang yang paling protes. Saya bilang, bapak sih nggak pernah hamil, gitu kan? Bapak sih nggak pernah melahirkan, sakitnya melahirkan. Jadi gampang kita, iya Pak nggih. Hal yang kecil gitu, aduh luar biasa gitu. Nah, dalam menerapkan DN dalam kehidupan rumah tangga, itu ketika kita sadar bahwa semua yang kita hadapi ini adalah sudah diatur oleh Allah gitu, sudah tertulis gitu. Tinggal usaha apa yang membuat kita itu akan, apakah nanti takdirnya keluarnya A atau B, itu tinggal usaha kita. Kalau Allah sudah menuliskan kita dengan istilahnya tidak begitu tidak positif, ya kita bisa berusaha atau lingkungan bisa berusaha supaya nanti keluarnya adalah takdir yang positif. Insya Allah kita latih itu insya Allah bisa. Nah, kemudian kembali ke DN tadi, dengan kesadaran itu nanti wujudnya adalah dengan 3T, T1, T2, T3. Kalau dalam hitungan waktu, misalnya waktu ada 24 jam, T1 ini mungkin butuh waktu 18 jam sendiri. T2, T3 sih gampang, kalau sudah T1 langsung T2, T3 nggak perlu kita ajari, bisa, sudah otomatis. Tapi T1 ini luar biasa, bahkan sekarang saya dan Pak Pur itu masih selalu T1. Ya. Karena apa? Kehidupan keluarga ini adalah sebuah dinamika. Kalau dinamika kan selalu dinamis, tidak tetap nih, terus berkembang. Apakah anaknya yang berkembang? Apakah pasangannya yang berkembang? Ya, sering sekali orang mengatakan bahwa saya sudah kenal istri saya sejak dulu menikah. Kenalnya kapan gitu kan? Dulu sifatnya dia apa? Dulu itu ketika menikah masih lembut, tidak cerewet, ya semua kebutuhan suaminya dipenuhi. Itu dulu kan. Ketika belum punya anak kan waktunya 24 jam untuk suaminya kan. Tapi sekarang setelah punya anaknya satu kurang kan, jadi dibagi 2. Artinya apa? Si istri punya pertumbuhan dan perkembangan yang baru. Ketika anaknya 2, waktunya dibagi lagi 2 kan? Dibagi terus. Akhirnya apa? Kehidupan istri itu tumbuh dan berkembang. Apa tugasnya suami?
selalu mengenali. Jadi kalau kita itu, saya mohon maaf saya harus bawa kepean ini karena saya di dalam anak saya, fisik saya bukan psikolog jadi saya tidak tahu. Jadi, dalam sebuah keluarga itu ada 5 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama romantic love. Romantic love itu semuanya romantis gitu. Semuanya baik-baik. Bu ini pernah ikut romantic love ya Bu di Jawa di Bandung. Semua terasa indah. Ya kalau misalnya si istri masak kasinan bilangnya begini, "Enggak apa-apa istriku, kan hanya kasinan." Padahal rasanya nggak karu-karuan gitu. Ya, ketika istrinya lupa nyuci baju dicampur kena kelunturan, nggak apa-apa istriku, nanti beli lagi kok. Tapi semua aktivitas terasa indah. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu masih dianggap sebuah hal yang wajar dan dijadikan sebagai guyonan. Itu tahap romantic love. Ya, romantis semua terasa indah itu biasanya ketika baru-baru saja menikah. Kemudian yang kedua adalah tahapan istilah kerennya sih ini disappointment distress, atau tahapan di mana suami istri mulai melihat realita gitu. Sudah mulai, oh kalau suami ternyata tidurnya ngorok ya gitu. Oh ternyata istrinya sukanya ngentutan ya gitu. Oh masaknya kok lama-lama nggak enak terus ya gitu. Sukanya kok menggunjing ya. Sudah semua kelihatan semua. Nah tahap kedua ini di mana sudah mulai realita-realita itu negatif itu sudah mulai muncul, itu biasanya konflik akan muncul. Mau saya dulu kalau punya suami itu yang sabar gitu, ya nggak pernah marah-marah, tidurnya tidak ngor dan sebagainya. Semua yang baik-baik itu akhirnya kok tidak sama. Si istri juga seperti itu, si suami juga maunya kalau punya istri itu yang selalu memenuhi kebutuhan gitu. Kekurangan-kekurangan ini masih sudah dianggap sebagai hal yang tidak diharapkan. Nah, disinilah T1 kita terapkan. Kalau misalnya kita gagal melampaui tahap ini, maka mohon maaf perceraian sering terjadi. Jadi di tahap kedua ini adalah tahap yang paling penting ketika sebuah keluarga berjalan. T1 kita terapkan. Kemudian tahap ketiga itu ada namanya knowledge and awareness. Jadi sudah mulai, kalau sudah tahap kedua, oh ya istriku seperti ini, suamiku seperti ini. Dengan kesadaran kita, dengan etikat bahwa kita menikah hanya untuk Allah, ibadah kan, dasar menikah karena Allah, itu semua akan berjalan sesuai dengan syariat. Nah, ketika kesadaran bahwa memang kita menikah itu bukan untuk mencari enak, tapi untuk beribadah, konflik-konflik yang muncul di keluarga kita itu akan selalu kita terima. Masing-masing pasangan berusaha mencari tahu, ya gimana sih cara membahagiakan istri saya, gimana sih cara membahagiakan suami saya. Saling mengenali setiap proses. Sudah melewati belum nih tahapan ini? Semoga tahap kedua nggak pernah terjadi. Tapi insya Allah ya. Jadi tahap kedua kalau semua kesalahan itu muncul, segera ganti, ayo ganti lompati, bilang ke tubuh kita lompati tahapan ini. Kita balik ke Allah, perlah petunjuk gimana saya bisa melompati tahapan yang paling berat ini gitu. Ya, kalau yang tahap ketiga itu sudah sudah berusaha mencari tahu apa keinginan pasangan saya gitu, gimana cara membahagiakannya. Kemudian ke tahap keempat, transformasi. Jadi sudah mulai saling tadi kan ketika sudah mulai menerima, mencari tahu. Keempat itu sudah mulai mengambil nilai-nilai baik dari masing-masing pasangan ya. Ketika saya dulu Pak Pur nulis buku DN itu, saya pikir hanya untuk tesisnya saja. Zikir kan, tesisnya Pak Pur kan pengaruh efek zikir terhadap penyembuhan insomnia. Saya pikir itu hanya sebuah teori begitu. Kemudian beliau menuliskan zikir nafas. Saya ngedit sampai selesai itu sebelum dicetak. Tapi karena itu sebelum saya baru, oh ini masih kebutuhan suami saya, bukan untuk saya. Ya sudah, tidak masuk ke dalam hati, gitu kan. Ya kemudian apa yang menyebabkan kemudian tertarik gitu? Banyak mungkin
banyak bapak-bapak yang merasa oh Bu Zul itu nggak sejalan dengan anunya Pak Pur gitu. Saya diam aja gitu. Apakah sejalan itu harus ditunjukkan kepada banyak orang gitu kan? Beliau itu selalu berbeda. Iya berbeda karena saya dilahirkan dari ibu yang berbeda. Yang mana, yang iya kan? Saya dibesarkan dari lingkungan yang berbeda. Saya orang desa. Desa saya awalnya kayak gini ini di bawah gunung gitu. Pak Pur orang kota. Gitu kan? Pak Pur anak pertama, saya anak terakhir. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, apa yang kemudian saya cuman belajar mengamati, kok kalau ada masalah kok santai aja sih Bapak ini. Saya protes, ibu tuh capek banget gitu punya masalah, Bapak santai aja gitu. Jawabannya apa? Kalau ibu itu lagi masalah, apa Bapak ikut punya masalah gitu? Tambah marah saya. Ya sudahlah saya mesti. Terus kemudian saya berpikir lagi, saya belajar apa namanya ya rezeki itu kan rezeki menurut saya diberikan ya teman-teman, kemudian diberikan kelonggaran waktu dalam 1 minggu masih bisa menyempatkan belajar bersama teman-teman minimal ya 1 jam untuk belajar mengkaji agama, paling nggak fikih wanita itu selalu dibaca. Kemudian bagaimana pengajian saya itu ringan sekali, pengajaran untuk mendekat ke Allah gitu kan. Berarti kan kalau kan sebetulnya saya pikir kok ternyata tadi ibu ngajinya seperti ini, kok tiba-tiba nulis Pak Pur menuliskan sesuatu di web di